Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Mencari Wewe di Bukit Gombel. Selamat mengikuti. Sebuah legenda tak pernah berdiri sendiri, selalu berjalan beriring ruang dan waktu. Semarang 1994. Entahlah bagaimana awalnya, aku sangat tertarik dengan dunia misteri, terutama legenda-legenda bernuansa mistis yang memang banyak terdapat di Indonesia. Aku lahir, tumbuh dan besar di salah satu sudut kecil kampung di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Namaku Joko Supardi, dan semua orang memanggilku Joko. Sekitar setahun terakhir, aku sering ngobrol dengan Mbah Giman, salah satu orang tertua di kampungku yang banyak dipercaya sebagai dukun. Awalnya kami ngobrol tentang sejarah, karena itu salah satu topik yang paling disukai beliau. Tapi lama-lama menyentuh hal mistik yang tentu saja juga sangat dikuasai oleh Mbah Giman. Seminggu yang lalu, ada kejadian di kampungku yang membuatku tiap malam ke rumah Mbah Giman. Windari, anak tetanggaku yang baru berumur 6 tahun, hilang selama 2 malam. Gadis kecil itu konon dibawa Wewe Gombel ketika menjelang maghrib bermain di kebun kecil di belakang rumahnya. Mbah Giman memimpin acara pencarian. Berbagai peralatan dapur dibunyikan dan terdengar di mana-mana. Konon, itulah cara terbaik mencari anak yang hilang dibawa oleh Wewe Gombel. Katanya, si Wewe akan menari-nari menikmati alunan musik sederhana dari alat-alat dapur itu, dan lalu melupakan penjagaan pada si korban. Pada saat itulah dia lengah dan korban bisa ditemukan kembali. Entah bagaimana runtutan logikanya. Yang jelas, pagi hari sekitar jam 6, Windari ditemukan duduk meringkuk di bawah pohon mangga besar di belakang rumahnya. Dia terlihat pucat, tapi kemudian berangsur pulih setelah dibawa ke rumah Mbah Giman oleh kedua orang tuanya. Kejadian itu membuat heboh desaku, dan nama Wewe Gombel makin sering disebut dalam obrolan warga terkait kejadian hilangnya Windari. Dari beberapa orang tua, aku juga mendengar bahwa kejadian hilangnya anak kecil di bawah Wewe Gombel seperti Windari bukanlah yang pertama terjadi di desaku. Setelah benar-benar sadar, Windari diminta bercerita. Katanya, awalnya dia bertemu seorang nenek yang memberinya mainan. Lalu nenek itu menggandengnya dan membawa ke rumah besarnya. Di sana dia diberi banyak mainan dan makanan. Kata Windari, dia tak sempat makan apapun di sana. Orang-orang tua yang mendengar cerita Windari seperti sepakat. Andai Windari sempat makan di sana, mungkin dia akan hilang lebih lama lagi. Aku tentu tak tahu kebenaran pendapat itu. Sekitar 3 malam yang lalu, ketika Mbah Giman duduk sendiri karena tidak ada tamu, aku pun bertanya padanya tentang Wewe Gombel. Memang banyak cerita atau legenda yang sering kita bahas, tapi karena hilangnya Windari baru saja terjadi, hal paling menarik tentu adalah tentang Wewe Gombel yang konon kemarin membawanya dan sampai hilang 2 malam. Katanya, Wewe Gombel berasal dari sebuah bukit di daerah Semarang, yang namanya adalah Bukit Gombel. Sosoknya yaitu nenek tua dengan penampakan sangat menyeramkan. Sebenarnya ini tidak sama persis dengan apa yang diceritakan Windari. Hanya saja, kata Windari, yang membawanya memang juga adalah seorang nenek tua.
Entah yang disampaikan Mbah Giman benar atau tidak, tapi itu membuatku penasaran untuk mencari tahu langsung ke Bukit Gombel. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Mbah Giman, aku berangkat ke Semarang seorang diri. Jiwa pengembaraku benar-benar meronta dan ingin merasakan langsung suasana Bukit Gombel yang katanya adalah sumber dari legenda WW itu. Rasanya, aku tak benar-benar puas sebelum ke sana. Tekadku kuat. Aku akan mencari jawaban atas semua rasa penasaranku. Waktu itu agak siang dan aku duduk sendiri sambil menikmati kopi di salah satu warung di terminal. Aku memang sengaja berangkat pagi hari supaya tidak kemalaman di Semarang. Aku sebenarnya belum punya gambaran pasti tentang kemana lanjutan perjalananku dari terminal. Dan di usia ke-23, ini adalah perjalanan pertamaku ke kota ini. Posisi Bukit Gombel sendiri hanya aku dapatkan dari beberapa majalah yang pernah kubaca. Rencana awalnya, aku akan bertanya pada ibu pemilik warung tentang bagaimana caranya aku bisa ke Bukit Gombel. Pekerjaanku sebagai tukang bangunan sudah selesai kemarin. Jadi, selama 1 atau 2 hari ini, aku memang ingin beristirahat dan berkelana mencari jawaban atas legenda yang berputar-putar di otakku, yaitu legenda tentang WW Gombel. Aku terkejut ketika seorang laki-laki tiba-tiba duduk di depanku. Umurnya kutaksir sekitar 35 tahunan. Dari tadi, laki-laki ini memang melihatku dengan tatapan yang menurutku agak aneh. Tapi, aku tak menyangka, akhirnya benar-benar dia menghampiriku. Setelah ngobrol, aku pun menemukan jawaban. Ternyata dia tertarik karena aku memegang majalah Liberty, yang memang sering membahas hal-hal mistis. Dan laki-laki yang namanya Mas Teguh itu mengaku sebagai wartawan majalah Liberty. Kami pun ngobrol panjang, dan ternyata secara kebetulan dia juga mau berangkat ke Bukit Gombel. Ayo, saya bonceng ke sana. Kebetulan saya juga mau ke Bukit Gombel kok, untuk kepentingan peliputan berita. Begitu ucapnya. Mas Teguh juga membawa 2 helm. Katanya, tadi sempat mengantar istrinya ke pasar sebelum berangkat ke terminal. Jadi, kami berboncengan tanpa harus mencari helm lagi. Mas Teguh adalah orang yang asik. Mungkin karena kesamaan topik yang kami sukai. Hal-hal yang berbau mistis dijelaskannya dengan enak dan cukup masuk akal. Cara bicaranya juga terstruktur rapi dan pintar membuat lawan bicara merasa nyaman. Tentu tidak heran, karena dia adalah wartawan majalah yang meliput hal-hal berbau mistik. Kami pun berangkat. Di dalam tas, aku membawa kamera yang memang kusiapkan dari rumah. Di zaman itu, kamera adalah barang mewah yang untuk membelinya, aku bahkan harus menabung berminggu-minggu. Terbayang di pikiranku, aku akan mengambil foto keindahan Bukit Gombel yang terkenal dengan legenda mistisnya. Setelah beberapa lama, kami pun sampai ke sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu. Kata Mas Teguh, dia sudah 4 atau 5 kali ke rumah itu. Menurutnya, nenek pemilik rumah itu sering diwawancarainya untuk mendapat berita tentang hal-hal mistik di Bukit Gombel yang ternyata bukan hanya tentang legenda WW. Setelah 2 kali ketukan pintu, keluarlah seorang nenek berambut putih yang menurutku penampilannya lumayan bersih. Ada gurat-gurat di wajahnya yang di mataku terlihat seperti sisa-sisa kecantikannya di masa muda. Nenek itu pun mempersilahkan kami masuk. Ruang tamunya cukup bersih dan kami duduk di kursi kayu yang terlihat indah dan kokoh. Kata Mas Teguh, kursi itu berbahan jati dengan ukiran asli yang dipesan dari Jepara, yang memang sangat terkenal dengan seni ukirnya.
Ketika nenek itu masuk untuk membuat minuman, Mas Teguh bercerita bahwa si nenek hidup hanya seorang diri di rumah itu. Orangnya enak kalau diajak ngobrol dan siap menjawab apapun yang diketahuinya. Biasanya, memang orang setua itu tahu banyak hal tentang cerita-cerita di masa lalu. Kata Mas Teguh lagi, nenek itu adalah seorang dukun yang cukup terkenal. Kami cukup beruntung karena kebetulan tidak ada tamu di sana. Tak lama kemudian, nenek itu keluar membawa 2 gelas kopi yang lalu dihidangkannya di atas meja. Mas Teguh lalu memperkenalkanku sebagai orang yang ingin mengetahui cerita tentang Wewe langsung dari penduduk di Bukit Gombel. Ini namanya Joko, Mbah. Datang jauh-jauh dari Bojonegoro karena pengen tahu tentang Wewe Gombel. Begitu ucap Mas Teguh yang hanya dijawab nenek itu dengan manggut-manggut. Nenek itu bernama Mbah Sarmi. Katanya tidak ingat berapa persisnya umurnya, tapi mengaku lahir sebelum Jepang datang ke Indonesia. Mbah Sarmi lalu tersenyum, dan seperti tak ada keterkejutan sama sekali. Aku menduga selama ini sudah banyak pemburu legenda yang mendatanginya dan bertanya tentang kisah Wewe Gombel yang memang cukup terkenal seantero Indonesia. Si nenek yang masih terlihat sehat itu lalu bertanya setengah menantang kepadaku, apa aku benar-benar ingin tahu cerita tentang Wewe Gombel. Aku sempat kaget dengan pertanyaan berbau tantangan itu, tapi aku pun mengangguk. Setelah aku berkali-kali meyakinkannya bahwa aku memang berniat ke Bukit Gombel untuk hal itu, Mbah Sarmi pun masuk ke kamarnya sambil berucap, "Tunggu sebentar ya, Dek Joko." Mas Teguh kemudian berbisik di telingaku, "Nenek ini sangat sakti. Kamu akan dapat pengalaman yang sama sekali belum pernah kamu bayangkan." Aku merasa merinding, tapi sekaligus penasaran. Seperti apa pengalaman tak terbayangkan yang disampaikan oleh Mas Teguh? Katanya lagi, dulu ketika pertama kali datang, dia juga penasaran tentang sosok Wewe Gombel dan lalu mendapat pengalaman luar biasa itu. Mbah Sarmi lalu keluar lagi ke ruang tamu dan mengucapkan kalimat yang benar-benar membuat keterkejutan sekaligus kekagumanku yang pertama. "Memang Win dari kemarin dibawa Wewe Gombel, tapi dia nggak jahat, cuma mengingatkan orang tuanya biar lebih hati-hati kalau jaga anak pas sore begitu." Aku tentu terbelalak. Jangankan bercerita padanya, Mas Teguh pun tidak tahu kejadian di kampungku tentang hilangnya Windari. Di titik ini, aku mulai percaya apa yang dikatakan Mas Teguh tadi, bahwa nenek ini memang sangat sakti. Sebelum rasa terkejut dan kagumku benar-benar hilang, aku lalu bertanya, apakah Wewe Gombel yang membawa Windari tidak membahayakan? Mbah Sarmi kemudian menjawab, Enggak apa-apa. Lawong itu cuma peringatan biar hati-hati kalau jaga anak. Biasanya Wewe Gombel itu malah bantu, karena kalau nggak dibawa, anak itu bisa-bisa dibawa makhluk halus lain yang justru berbahaya." Aku pun manggut-manggut dan mulai teringat kalau nggak salah Mbah Giman pernah mengatakan ini padaku beberapa hari yang lalu. Mbah Sarmi lalu meminta aku dan Mas Teguh mengangkat kursi yang sedang kami duduki. Katanya, mata batinku akan dibuka. Mas Teguh diminta mendampingiku karena khawatir aku akan ketakutan. Aku sempat kaget dan terbengung, tapi sebuah anggukan dari Mas Teguh kuterjemahkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apalagi nanti ada Mas Teguh yang akan mendampingiku. Jujur, aku tak menyangka situasinya akan seperti ini. Kami berdua lalu mengangkat kursi ke dekat pintu belakang rumah Mbah Sarmi. Pintu itu masih tertutup, tapi katanya nanti setelah dibuka
aku akan menemukan pengalaman luar biasa tentang sosok Wewe Gombel yang kucari jauh-jauh dari Bojonegoro. Aku mulai gemetar, tapi lagi-lagi Mas Teguh meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah kursi menghadap pintu belakang yang sangat lebar itu, Mbak Sarmi berkata pada Mas Teguh, "Dek Teguh, nanti setelah nenek masuk ke kamar, sampean bukakan pintu ini ya, biar Dek Joko bisa melihat." Mas Teguh kulihat mengangguk-ngangguk sopan. Dan lalu Mbak Sarmi menanyakan lagi kesiapanku. Katanya, kalau aku belum siap, disarankan menarik nafas dulu, supaya tidak kaget nantinya. Sebenarnya aku sempat ingin mengurungkan itu semua, tapi rasanya akan sia-sia datang dari Bojonegoro kalau aku justru menghindari sesuatu yang memang kucari selama ini. Aku lalu menarik nafas dalam berkali-kali seperti saran Mbah Sarmi. Mas Teguh sempat berbisik di telingaku, "Jangan takut dan jangan lari. Sampean kan memang pengen tahu, makanya saya bawa ke sini." Aku mengangguk tapi sangat bisa menangkap. Kata-kata jangan takut justru pasti akan diikuti sesuatu yang sebenarnya memang menakutkan. Mbah Sarmi tetap berdiri dan dengan sabar menunggu kesiapanku. Tangan dan kakiku masih gemetar, tapi setelah menarik nafas panjang lagi kemudian memandangi Mbah Sarmi dan Mas Teguh bergantian, aku pun mengangguk dan berkata bahwa aku telah siap. Dan ini adalah puncak acaranya. Mbah Sarmi lalu masuk ke kamar. Sesuai perintah, Mas Teguh pun membuka pintu lebar itu. Tiba-tiba aku merasa ada semacam layar bioskop lebar terpampang di hadapanku. Aku sempat menoleh ke Mas Teguh lagi, dan dia hanya tersenyum lalu mengangguk. Pemandangan di depanku yang seperti film itu dimulai. Tampak di sana sesosok wanita cantik sedang menyisir rambut panjangnya. Ingatanku langsung menangkap bahwa itu seperti sosok kuntilanak yang pernah kutonton di sebuah film horor. Kurasakan tangan dan kakiku makin gemetar. Kutolehkan wajahku ke Mas Teguh lagi, dan lagi-lagi dia hanya tersenyum dan mengangguk, persis seperti tadi. Wanita cantik yang menyisir rambut itu kuduga adalah seorang perempuan yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Entah kenapa, tapi perasaanku mengatakan seperti itu. Ada kasur, lemari kecil, dan cermin di dekatnya. Di mataku, wanita itu seperti sedang berada di dalam kamarnya. Wanita itu sama sekali tak mengucapkan apapun. Hanya suara tangis yang terdengar makin lama makin kuat. Aku menduga dia sedang bersedih sambil menyisir rambut panjangnya. Dalam suasana takut seperti itu, aku menoleh ke Mas Teguh lagi, dan hasilnya pun lagi-lagi sama. Dia tersenyum dan mengangguk seperti memintaku untuk melanjutkan tontonan itu. Lalu, di kejauhan tampak sepasang kekasih sedang berpelukan. Kemudian, kurasakan seperti kamera didekatkan pada sepasang kekasih itu. Si lelaki itu tampak sangat tampan dan wanita yang dipeluknya juga begitu cantik. Mereka berdua seperti pasangan yang sangat serasi. Tak ada yang aneh dari sepasang kekasih itu, tapi entah kenapa bulu kudukku makin merinding. Pemandangan yang seperti film itu terasa mengerikan bagiku. Si lelaki terlihat berbisik mesra ke kekasihnya, tapi suaranya tak terdengar jelas di telingaku. Lalu, sepertinya angle kamera berpindah lagi. Kali ini kembali ke wanita pertama yang menyisir rambut. Tiba-tiba, wajahnya berubah mengerikan. Rambut lurusnya dalam sekejap menjadi acak-acakan dan tidak teratur. Matanya memerah seketika
dan dari mulutnya keluar suara teriakan yang kuduga adalah teriakan penuh amarah. Suara gigi yang berpadu juga terdengar begitu jelas di telingaku. Perlahan menyembul kuku-kuku tajam dari semua jari tangannya. Wanita itu kemudian dengan tergesa membuka laci di lemarinya, dan dalam sekejap ada sebilah pisau di genggamannya. Di mataku, pisau itu terlihat begitu tajam. Entah bagaimana otakku bekerja. Yang jelas, aku menduga wanita itu sedang dilanda cemburu dan laki-laki yang bermesraan mungkin adalah suami atau kekasihnya. Itu yang terlintas di pikiranku. Dan benar saja, pemandangan yang seperti film itu berlanjut. Wanita pertama itu memegang pisau dan segera berlari menghampiri pasangan yang sedang bermesraan tadi. Dengan cepat, pisau itu ditusukkannya ke perut sebelah kanan si laki-laki. Wanita yang tadi bermesraan lari terbirit-birit sambil terus berteriak ketakutan. Darah mengucur deras dan mata si laki-laki itu terbelalak melotot tajam. Dengan nafas sangat tersengal, lelaki itu berguling-guling di atas tanah. Beberapa lama kemudian, tubuhnya tak lagi bergerak. Aku menduga dia telah meninggal. Aku pun makin ketakutan. Tangan dan kakiku terasa makin bergetar hebat. Keringat dingin segera deras membasahi sekujur badanku. Tapi pemandangan yang seperti film itu belum selesai. Wanita pertama yang masih menggenggam pisau berlumur darah itu lalu duduk berlutut. Tak jauh dari tubuh tak bergerak lelaki yang kuduga adalah kekasih atau suaminya. Wanita itu lalu berteriak dengan suara menyayat hati sekaligus memekakkan telinga. Lalu, di luar dugaanku, dia lepas semua pakaiannya. Yang terlihat di mataku bukanlah wanita seksi atau pornografi, tapi justru pemandangan yang mengerikan. Bahkan amat sangat mengerikan. Dua payudaranya membesar dan memanjang sampai hampir menyentuh tanah. Persis seperti penggambaran tentang wewe gombel yang pernah kubaca. Tubuh telanjangnya terlihat kotor, lusuh, dan sangat menjijikkan. Mulutnya langsung menganga lebar dan seperti meracau dengan suara keras, tapi tak jelas apa yang dikatakannya. Lalu, ini yang tak kalah mengejutkan. Wanita mengerikan itu menari-nari seperti orang kesurupan. Di mataku, tubuh telanjangnya terlihat semakin menjijikkan. Tangan dan kakinya bergerak gemulai seperti sedang diiringi suara musik atau gamelan. Setelah cukup lama berjoget-joget, pisau berlumur darah di genggamannya ditusukkannya ke perutnya sendiri. Wanita itu mengakhiri hidupnya. Dan bersamaan dengan itu terdengar pekikan kesakitan yang keluar dari mulutnya yang terus menganga. Tubuhnya pun terkapar dan menggelepar seperti ayam yang disembelih, lalu berguling-guling di atas tanah. Dan tepat di sebelah tubuh lelaki yang ditusuknya, tubuh wanita itu tak bergerak di bawah sebuah pohon yang cukup rindang. Aku menduga wanita itu juga sudah tak bernyawa lagi. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Entah karena film di depanku sudah selesai atau aku yang memang tak sanggup melihat kelanjutannya. Aku pun hilang kesadaran. Tiba-tiba aku merasa ada tangan yang menepuk-nepuk bahuku. Setelah mataku terbuka, kulihat Mas Teguh dan Basarmi duduk di depanku.
Posisiku sedang di kursi seperti pertama kali aku masuk ke rumah Mbah Sarmi. Entah siapa yang mengangkat lalu mendudukkan tubuhku. Mungkin mereka berdua yang menggotongku ketika pingsan tadi. Dengan tersenyum, Mbah Sarmi lalu berkata, "Apa yang sampean lihat, itulah yang sampean cari." Aku langsung teringat. Tujuanku ke Semarang dan ke Bukit Gombel adalah mencari tahu tentang legenda Wewe yang begitu terkenal. Aku pun manggut-manggut setelah teringat semua pengalaman luar biasa yang baru saja kusaksikan. Mbah Sarmi lalu kulihat berbisik ke telinga Mas Teguh. Entah apa yang dikatakannya. Dan tak lama setelah itu, Mas Teguh mengajakku pulang. Aku sempat bertanya pada Mas Teguh tentang kemungkinan aku harus memberi uang atau sesuatu ke Mbah Sarmi. Tapi dia menjawab, semua itu sudah menjadi urusannya. Tiba-tiba aku teringat, aku membawa kamera. Aku lalu minta izin untuk mengambil foto mereka berdua, Mbah Sarmi dan Mas Teguh. Aku sempat 3 kali memotret mereka. Kemudian, aku berkali-kali mengucapkan terima kasih ke Mbah Sarmi dan kami pun pulang. Di perjalanan, Mas Teguh berkali-kali mengingatkanku untuk menyimpan apa yang baru saja kualami sebagai pengalaman dalam hidup. Dan katanya, itu adalah jawaban dari apa yang aku cari, yaitu tentang sosok Wewe Gombel. Tak lama setelah menurunkanku di terminal, Mas Teguh pun pamit. Aku sempat menanyakan nomor telepon, tapi Mas Teguh menolak memberiku. Katanya, kalau takdir mempertemukan, suatu saat kita pasti akan bertemu lagi. Kami pun berjabat tangan dan berkali-kali aku mengucapkan terima kasih karena telah mengantar dan menemaniku sampai ke Bukit Gombel. Aku pun segera pulang ke Bojonegoro. Perjalanan lumayan lancar, dan setelah maghrib, aku pun sampai di rumah. Di zaman itu, belum ada handphone atau kamera digital. Jadi, aku menunggu 2 hari untuk cuci cetak foto yang tadi kuambil di rumah Mbah Sarmi. Selama 2 hari, aku disibukkan dengan pesanan pekerjaan tukang, yaitu mengerjakan salah satu ruang kelas sekolah dasar di desaku. Aku sengaja tak mengecek hasil jepretan kameraku, tetap terbungkus kertas yang rencananya akan kutunjukkan ke Mbah Giman. Karena aku yakin, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kami bahas. Malam itu, aku bergegas menuju rumah Mbah Giman. Beliau ternyata duduk sendiri di ruang tamu, dan bertepatan lagi tidak ada tamu sama sekali. Dengan sangat percaya diri, aku menyodorkan hasil foto yang belum kulihat itu. Ternyata setelah dibuka, foto itu tidak seperti yang kuharapkan. 3 foto itu sama persis. Hanya ada aku yang sedang duduk di kursi dengan mata tertutup seperti orang yang sedang pingsan. Aku tentu sangat terkejut dan lalu menceritakan dengan detail semua kejadian yang kualami di rumah Mbah Sarmi. Mbah Giman yang melihat keterkejutanku lalu memandangi foto itu dengan sangat seksama. Lalu, ketiga foto itu diletakkannya di atas meja. "Jangan kaget ya." Itu ucapan pertama dari Mbah Giman. Dia lalu menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata seperti menjawab kebingunganku. "Teguh yang kamu ceritakan sebenarnya adalah anak buah dari Wewe Gombel." Lalu, setelah tersenyum tipis, Mbah Giman melanjutkan lagi. "Dan Mbah Sarmi yang kamu ceritakan adalah Wewe Gombelnya." Penjelasan dari Mbah Giman tentu sangat mengejutkanku. Entahlah, hasil penerawangannya benar atau tidak. Tapi di hati aku merasa, sedikit banyak mulai menemukan jawaban
tentang sosok Wewe Gombel yang melegenda. Bahwa dia adalah makhluk halus yang memang hidup berdampingan di alam yang sedang kita tinggali. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami mencari Wewe di Bukit Gombel. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam.